Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and greetings people of tomorrow. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di AMSA Podcast. Mungkin kita bisa berkenalan dulu ya Kak. Nah, karena ada pepatah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah Rustam, biasa dipanggil Nono, dan ini partner saya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilvialia Rizal, biasa dipanggil Ilvi. Kita berdua akan memandu AMSA Podcast hari ini. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai topiknya yaitu a new variant of COVID-19, all about Omicron. Jadi, kali ini kita kedatangan bintang tamu kita nih, kakak kelas yang lagi hits, yang punya TikTok pasti kenal sama kakak ini. Instagram juga apalagi, di mana-mana lah. Setiap ketemu pasti diajak foto. Siapa sih yang nggak kenal Kak Rian? Ya. Jadi kedatangan bintang tamu kita yaitu Kak Rian Okta Wijaya Ahmad Yani. Hai Kak, apa kabar Kak? Halo Nunu. Baik, alhamdulillah. Kalian sekarang lagi sibuk apa Kak? Sekarang lagi sibuk koas. Sibuk koas saja, itu saja. Kemarin katanya kalian lagi sibuk-sibuk ujian ya Kak? Ujian apa itu Kak? Sekali. Kemarin itu lagi sibuk ujian radiologi, jadi sempat sudah di-chat sama panitia, sudah di-chat juga sama Rifat, tapi kan acaranya sebenarnya kemarin toh, tapi karena lagi ujian, jadi bisanya hari ini. Iya nih Kak, nah berhubung kita bahas varian baru dari COVID-19 ini yaitu Omicron, iya Kak, apa aja sih yang membedakan COVID Omicron dengan COVID sebelumnya? Langsung to the point, Di. Halo teman-teman semua. Jadi dulu dong, kalian udah vaksin belum? Udah vaksin belum Kak? Kalau vaksin, saya alhamdulillah sudah vaksin. Kalau kalian sudah vaksin tidak? Wah, sudah saya udah vaksin ketiga sih Kak. Oh iya ya, siap. Yang jelas sudah vaksin toh. Sebagai mahasiswa kedokteran pastinya kita harus vaksin, kita harus memperlihatkan ke masyarakat bahwa vaksin betul-betul ada efeknya, betul tidak? Betul Kak, betul. Betul toh. Oke, tadi pertanyaan si Nunu Dek. Jadi halo teman-teman semua, halo teman-teman AMSA, perkenalkan kembali saya Rian. Saya dulu di AMSA diamanahkan sebagai representatif periode 2019-2020, angkatan 2017. Sekarang kesibukannya masih koas tingkat 1 teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mendengarkan ini, yang menonton ini nantinya di YouTube maupun di IGTV ya. Nah semoga kedepannya bisa paham apa yang nanti kita diskusikan sama-sama sama teman-teman panitia, apa yang ditanyakan oleh teman-teman panitia, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton. Tadi bisa diulangi apa pertanyaannya Nunu? Oh iya Kak, baik Kak, apa sih yang membedakan COVID Omicron dengan COVID sebelumnya Kak? Oh, perbedaannya Omicron dengan varian sebelumnya. Iya Kak. Oke, jadi mungkin sedikit saya jelaskan tentang Omicron dulu. Nah, kenapa Omicron ini lagi hype-hype-nya sekarang? Kenapa baru muncul? Jadi apa yang membedakan antara varian Omicron sama varian-varian sebelumnya? Mungkin sedikit saya jelaskan dulu tentang Omicron itu berdasarkan yang saya baca dan yang saya lihat scroll di Instagram maupun apa yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Jadi Omicron itu merupakan variasi baru dari COVID-19. Nah sebelumnya kan sudah ada variasi Delta, Alpha, dan lain-lain. Nah jadi variasi ini pertama kali muncul pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Jadi di Afrika awalnya. Setelah itu baru menyebar ke seluruh dunia. Total sudah update-nya sudah lebih dari 100 negara sudah mengkonfirmasi bahwa ada Omicron di negaranya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya proses mutasi, teman-teman. Jadi
virus itu untuk mempertahankan tetap ada, tetap beradaptasi dengan tubuh manusia itu dia harus bermutasi. Jadi itu memang sifat basic dari virus. Nah, jadi dia bermutasi ke tubuh, jadi dia bermutasi di tubuh orang dengan cara kan ini virus berpindah, dia menginfeksi dari orang satu ke orang yang lain dan sudah banyak yang terinfeksi dalam satu populasi. Nah, bisa saja muncul variasi baru karena akibat mutasi tersebut. Jadi kita tidak bisa menghindari yang namanya suatu mutasi dari virus. Nah, makanya muncul yang namanya Omicron atau kalau kode dari WHO itu kalau tidak salah ingat B11529. Nah, itu variasi atau itu dari kode dari WHO tersendiri. Nah, kemudian kenapa Omicron ini sangat hype? Karena ternyata mutasinya itu dia bermutasi di protein S. Jadi di struktur virus itu ada dikatakan protein S, di mana protein S itu ternyata yang akan menurunkan efektivitas dari vaksin kita. Jadi misalnya kita sudah vaksin nih. Nah, kalau misalnya protein S itu yang bermutasi dari Omicron, dia yang akan menurunkan efektivitas antibodi tersebut, antibodi dari vaksin atau antibodi dari tubuh kita sendiri. Nah, itu. Dan juga penularannya lebih cepat. Nah, karena akibat dari mutasi tersebut, maka yang membedakan Omicron dengan variasi sebelumnya, kita ambil contoh variasi Delta yang baru-baru ini, itu yang pertama adalah penularannya lebih cepat. Jadi penularannya itu menurut penelitian 2-3 kali lebih cepat daripada variasi Delta. Nah, itu yang membedakan yang pertama. Terus apalagi yang membedakan? Nah, yang membedakan juga adalah variasi Omicron ini, dia ternyata masa inkubasinya lebih cepat. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang anak kedokteran medis tahu istilah inkubasi toh. Nah, kalau inkubasi itu adalah fase di mana sebelum timbul suatu gejala. Jadi kalau pertama kali kita kena namanya itu exposure atau terinfeksi pertama kali. Nah, setelah itu baru ada fase inkubasi. Nah, setelah fase inkubasi timbullah suatu gejala. Nah, ternyata Omicron ini lebih cepat inkubasinya daripada virus-virus yang lain. Makanya muncul gejalanya lebih cepat gitu Omicron. Jadi berdasarkan penelitian yang diteliti yang saya baca di Norwegia, jadi itu dia inkubasinya 3 hari, 2-3 hari kalau Omicron, kalau Delta dan variasi lainnya 5-7 hari. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah penularannya lebih cepat, yang kedua masa inkubasinya juga lebih cepat. Terus tapi jangan takut, jadi kan sekarang kayak banyak orang takut bilang berarti Omicron sesangar itu kah? Nah, seperti itu. Nah, ternyata berdasarkan penelitian juga ternyata perbedaan yang selanjutnya adalah tingkat derajat keparahannya itu lebih rendah daripada Delta. Jadi ternyata Delta itu lebih parah gejalanya teman-teman. Jadi kalau misalnya Delta kemarin itu kan banyak yang sampai COVID yang berat, yang sudah banyak dirawat di rumah sakit. Ternyata kalau misalnya Omicron itu dia presentasi rawat inap itu di rumah sakit lebih rendah, 70% lebih rendah, kemudian COVID berat juga dia lebih rendah daripada variasi Delta. Nah, itu yang membedakan. Selanjutnya apalagi yang membedakan? Mungkin banyak juga yang sekarang lagi tren-tren masalah gejala Omicron yang kayak, oh ternyata Omicron Kak lebih fokus ke nyeri tenggorokan. Nah, bisa juga. Jadi kalau masalah gejala itu tergantung dari orang. Jadi masing-masing orang itu gejalanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi kadang ada yang demam ada yang nyeri tenggorokan, ada yang sesak, tapi berdasarkan yang sudah dilihat ternyata di lapangan lebih banyak yang nyeri tenggorokan, misalnya kalau Omicron, kalau Delta kebanyakan demam dan nyeri kepala yang hebat dan juga bisa sampai mual muntah seperti itu. Tapi untuk masalah gejala tidak terlalu spesifik, cuma yang tadi saya bilang bahwa Omicron ini lebih cepat penularannya, lebih dapat menurunkan efektivitas dari antibodi dan juga masa inkubasinya lebih cepat. Mungkin seperti itu. Jadi itu tadi ya Denu, jawaban dari Rian yang sangat-sangat menarik ternyata. Selanjutnya nih saya nih Kak punya pertanyaan. Ada beberapa orang-orang awam nih Kak, masyarakat luas yang tidak mau vaksin. Katanya kalau vaksin bertambah, misalnya ada sakitnya Kak,
terus sakitnya itu jadi bertambah parah atau dia memang sudah sakit. Setelah vaksin baru timbul nyerinya atau sakitnya, Kak. Jadi rasa penyebabnya itu dari vaksin. Jadi yang mau saya tanyakan itu, Kak, apakah betul bahwa vaksin itu memberikan kemungkinan penyakit sebelumnya itu menjadi muncul kembali, Kak? Atau dan untuk vaksin itu berapa lama dia terbentuk, Kak, dan berapa lama masanya akan habis, Kak? Mungkin Nah, kalau sekarang kan lagi marak-maraknya KIPI. Kalau kita istilah di dunia medis namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu yang gejala-gejala itu yang kadang masyarakat awam tidak paham akan itu. Maksudnya kayak kalau misalnya dia sudah vaksin terus timbul macam demam, nyeri kepala dan lain-lain, itu sudah dianggap penyebabnya adalah vaksin itu, sebenarnya kayak seperti itu. Tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah benefitnya, cost and keuntungan dan kekurangannya gitu. Kalau misalnya kelebihannya lebih banyak, why not? Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya efek samping vaksin itu kan ya yang ringan-ringan saja seperti itu kan bisa diobati. Apalagi pemerintah memberikan gratis. Kalau misalnya ada KIPI terus melapor ya diobati secara gratis seperti itu kan. Nah, kalau misalnya benefitnya lebih banyak, kayak kita semakin kuat imunisasi kan, kalau kita divaksin itu kan ada virus yang dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau sudah itu baru terbentuk antibodi spesifik terhadap COVID. Nah, karena virusnya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang lemah itu ya pasti dilihat oleh tentara-tentara tubuh kita. Jadi tentara-tentara tubuh kita masih menganggap bahwa ternyata ada virus yang masuk ini. Jadi dia menimbulkan reaksi peradangan, dia menimbulkan demam. Nah, itu efek-efek dari virus itu yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Cuma setelah itu bakal dikenali lagi oleh sistem tubuh kita, antibodi kita, bahwa kalau ada lagi yang masuk, virus yang kedua masuk, itu sudah bisa dihadapi. Nah, seperti itu. Nah, itu mekanisme dari vaksin. Karena lebih banyak untungnya daripada kerugiannya, walaupun kayak nantinya bakal demam, nyeri kepala kan bisa diobati dengan obat-obat simptomatik. Nah, kalaupun ada suatu reaksi seperti alergi ataupun orang-orang lupus, orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit autoimun dan sebagainya, kan itu dipertimbangkan untuk dilakukan vaksin. Tapi kalau misalnya selain itu masalah tekanan darah, gula dan lain-lain, kan itu bisa diobati dulu atau tidak ada masalah. Rekomendasi terbaru tidak ada masalah untuk penyakit seperti itu untuk divaksin. Jadi tidak ada masalah lagi, kecuali memang ada alergi terhadap bahan-bahan vaksin, bukan alergi makanan, alergi apa tidak, tapi alergi yang terhadap bahan-bahan vaksin seperti itu. Bertanya tergantung dari jenis vaksinnya. Jadi ya kebanyakan rata-rata 6 bulan sudah berkurang efektivitasnya, makanya kita harus disarankan vaksin 2 kali, vaksin lengkap 2 kali, kemudian bisa ditambah dengan booster. Apalagi sekarang Omikron itu dia menurunkan efektivitas dari peranan antibodi. Yang saya bilang tadi dia menurunkan efektivitas antibodi dari vaksin. Artinya kita perlu booster untuk meningkatkan antibodi terhadap Omikron. Jadi perlu banget yang namanya booster untuk menangkal Omikron ini. Mungkin seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang mendengarkan ini atau yang menonton ini, ya harusnya tidak takut lagi, karena kan vaksin itu gejalanya KIPI-nya cukup ringan, kebanyakan ringan, tidak terlalu memberatkan, dan juga efeknya lebih bagus untuk mempertahankan diri dari corona. Apalagi kalau kita sudah mencapai herd immunity, ya bisa saja kita sudah bisa lepas masker, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Kak. Jadi sekarang kan, Kak, COVID varian Omikron, tapi kegiatan sekarang itu sudah mulai berjalan normal ya, Kak. Mungkin lebih tepatnya kita sudah berdampingan dengan COVID ini, Kak.
Jadi mulai dari kayak perkuliahan yang sekarang beberapa kampus sudah mulai offline, kegiatan sekolah juga, kantoran, dan semuanya itu sudah mulai berjalan, Kak. Kalau di perkuasaan Kakak, bagaimana, Kak? Sekarang sudah tidak kayak dulu, Kak, misalnya yang sekarang sudah bisa jaga malam, Kak, atau bagaimana, Kak? Oke, baik. Jadi kalau masalah perkoasan sekarang kan lagi marak-maraknya juga itu koas online seperti itu kan. Jadi awalnya memang pas lagi meningkatnya varian Delta dulu yang kemarin itu koas itu di online kan. Kenapa seperti itu? Karena ya untuk mencegah penularan yang lebih banyak seperti itu. Karena kan koas juga rentan. Kita langsung bertemu dengan kasus-kasus yang di rumah sakit yang kebanyakan COVID seperti itu. Walaupun sudah disediakan ruangan khusus untuk COVID dan lain-lain, tapi masih rentan seperti itu. Apalagi kita balik ke rumah, ketemu sama keluarga, itu kan lebih banyak nanti yang bisa tertular seperti itu. Nah, untuk sekarang sebenarnya dikatakan berdampingan juga, jangan melabeli seperti itu juga ya, karena kan walaupun kita sudah vaksin lengkap dan sebagainya, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Kita tetap harus cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Kenapa? Karena ya kebanyakan memang sudah vaksin, ataupun banyak di kota-kota kan kebanyakan sudah vaksin, tapi bagaimana yang belum vaksin, bagaimana yang rentan seperti orang tua, seperti orang yang imunitasnya sudah berkurang, itu kan lebih rentan terkena virus seperti itu. Dan kita jangan membawakan virus tersebut kalau misalnya kita tidak pakai masker, misalnya kita tetap ogah-ogahan dan sebagainya, tetap tidak jaga jarak. Nah, itu yang bisa menularkan ke orang-orang lain seperti itu kan yang ditakutkan. Nah, berdampingan, ya perkuasaan saya juga masih berjalan dengan sekarang offline, walaupun kasus-kasus di rumah sakit sudah berkurang, sudah jarang-jarang, tetapi ya kita sebagai mahasiswa koas harus tetap yang namanya memanfaatkan situasi, walaupun online sebelumnya, tetapi kita tetap belajar, kita tetap cari kasus, referensi di internet, karena kan sekarang pembelajaran luas, bisa lewat internet, bisa kita lihat kasus secara real, lewat YouTube dan lain-lain, walaupun kita tidak menindaki secara langsung. Nah, sekarang kesempatannya buat koas-koas yang sudah offline, itu bisa mengimprove kembali apa yang sudah dipelajari pada saat online kemarin. Jadi kita langsung turun lapangan, kita sudah tahu teorinya, ya enak sekarang perkuasaan seperti itu. Tapi buat teman-teman yang masih online, itu kan tunggu saja sudah reda, ya baru bisa masuk kembali. Karena setahu saya masih ada yang online juga di seluruh Indonesia, masih ada koas-koas yang masih online, tapi kebanyakan sudah offline seperti itu. Nah, baik Kak. Nah, di dalam kesehariannya Kakak itu di rumah sakit, apakah mahasiswa koas juga ikut membantu dalam melayani pasien dengan kasus COVID? Kalau menangani itu kan, kalau koas kan COVID itu ada ruangan khusus, dan kalau di perkuasaan saya di kampus kita Unismu itu tidak menangani langsung. Jadi kalau di Unismu tidak menangani langsung, kalau koas kampus lain mungkin saya kurang tahu, tapi kalau kita di Unismu tidak melayani secara langsung atau tidak menangani secara langsung pasien-pasien yang COVID. Karena ada ruangan tersendiri, dan dokter DPJP juga kebanyakan tidak mau ditemani juga untuk visit ataupun untuk di follow up, itu pasiennya tidak mau, dokternya tidak mau. Mungkin karena kita rentan dan keterbatasan alat juga seperti itu kan, banyak hal-hal yang perlu disiapkan, apalagi kita koas tiap hari masuk, tiap hari follow up, dan rentan juga, makanya mungkin hal-hal seperti itu yang dipertimbangkan di kampus kita. Tapi setahu saya, kalau misalnya walaupun kita tidak menangani langsung, kita tidak datangi langsung pasien COVID, ya kita bisa follow up dari luar. Waktu saya koas neurologi, kita bisa follow up dari CCTV, kita bisa tanyakan kepada pasiennya secara langsung pakai mikrofon. Nah, itu bisa seperti itu. Ataupun dari keterangan dari keluarga atau keterangan dari perawat. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari COVID ini. Kalau misalnya juga kita tidak bisa bertemu langsung dengan pasiennya, kalau misalnya di rumah sakit
tiba-tiba ada keluarga pasien yang bertanya bagaimana penanganan obatnya dok kalau misalnya ada pasien COVID di rumah misalnya dengan gejala bla bla bla. Nah kita koas harusnya tahu, harusnya paham bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara tata laksananya. Kita sebagai koas harusnya tahu seperti itu. Walaupun kita tidak melihat pasiennya secara langsung, tidak berkontak langsung dengan pasiennya, tapi mungkin di sekitar kita keluarga pasien merasakan seperti itu atau dan bagaimana mitos dan fakta tentang COVID, nah itu yang perlu koas jelaskan. Mungkin seperti itu. Oh iya Kak. Nah ini Kak untuk COVID varian yang baru ini, apa ada kemungkinan itu Kak timbulnya varian COVID yang baru di masa mendatang? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi kan masalah proses yang namanya timbulnya suatu virus varian baru, yaitu mutasi. Jadi virus itu, apalagi COVID-19 ini dia ceritanya pintar, ceritanya cerdas, bagaimana caranya supaya bertahan hidup, bagaimana dia beradaptasi. Jadi dia bermutasi, timbullah variasi gen yang baru. Nah, timbullah suatu yang namanya Omicron. Jadi, apakah bisa timbul variasi-variasi baru? Bisa. Jadi, kedepannya bakalan ada variasi-variasi baru kalau misalnya virus ini masih menyebar, masih banyak yang terinfeksi, di dalam populasi masih banyak kasusnya, saling menularkan satu sama lain. Nah, itu faktor risiko yang bisa menyebabkan mutasinya suatu virus. Jadi, ya mungkin bisa. Tapi yang harus digarisbawahi teman-teman, bahwa kalau misalnya COVID ini bermutasi, jangan takut, oh nantinya kalau dia bermutasi bakal lebih kejam atau lebih seram. Gitu. Jangan pikir seperti itu. Tapi kadang bisa juga bermutasi, dia justru malah lebih lemah lagi, malah lebih kayak flu biasa seperti itu. Jadi ya kita harus melihat lagi kalau misalnya mutasi itu bukan berdampak bahwa lebih sangar, lebih seram dan lebih banyak gejala-gejala lainnya, tapi bisa juga dia berproses sebagai mutasinya sebagai lemah. Jadi who knows, kita tidak tahu bagaimana proses mutasi tersebut lebih detailnya lagi. Jadi Kak, dalam waktu berapa lama COVID varian sekarang itu yang Omicron muncul setelah terjadi kayak paparan atau seseorang habis kontak fisik begitu sama orang yang sudah terkena Kak. Biasa dia masanya itu berapa lama Kak baru muncul gejalanya Kak? Karena kemarin itu ada beberapa kenalan saya Kak, dia itu masih beraktivitas seperti biasa Kak, terus aktivitas seperti biasa, tiba-tiba langsung loyo Kak, terus kemudian swab dan hasilnya itu positif Kak. Tapi cuman beberapa hari positif, setelah itu swab kembali langsung negatif lagi Kak. Jadi gimana itu Kak? Jadi ya yang kasus temanmu itu belum tentu juga Omicron ya. Belum tentu juga Omicron karena Omicron bisa diidentifikasi lewat PCR. Cuma kalau misalnya seperti itu kan pertanyaanmu berapa lama, tadi sudah saya jelaskan tadi itu perbedaan Omicron dengan variasi lainnya, dia masa inkubasinya lebih cepat. Jadi dia sebelum timbul gejala itu bisa, kalau di penelitian di Norwegia itu rata-rata 3 hari sudah menimbulkan gejala, 2-3 hari. Jadi dia lebih cepat dalam proses inkubasinya seperti itu, karena ternyata berdasarkan penelitian juga kalau Omicron itu dia bereplikasi, jadi dia memperbanyak diri itu di bronkus. Jadi dia di bronkus, variasi lainnya itu kebanyakan di parenkim paru. Nah dia itu bereplikasi di bronkus, jadinya gejala-gejalanya juga cukup ringan seperti itu, dan juga timbul gejalanya cepat. Dan itulah tadi yang saya bilang bahwa karena proses inkubasi itu makanya gejala lebih cepat timbul, tetapi kita harus pikir juga bahwa periode inkubasi itu berbeda-beda tiap orang sebenarnya tergantung usianya. Kalau misalnya usianya usia yang rentan, usia yang tua, ataupun dia sudah terinfeksi atau pokoknya sistem daya tubuhnya itu sudah berkurang, imunitasnya sudah menurun, itu mungkin bisa lebih cepat lagi seperti itu. Jadi tergantung dari tiap-tiap orang juga seperti itu. Jadi ini Kak,
seperti pertanyaan saya yang sebelum-sebelumnya Kak, banyak masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin karena menganggap kayak ini cuman semacam permainan, kayak COVID itu tidak ada, begini-begini dan sebagainya Kak. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran itu caranya Kakak supaya berikan edukasi kepada masyarakat awam, apalagi tuh seperti kayak ke keluarga Kak. Kurang lebih seperti saya Kak, kadang itu saya tanya bilang pakai masker, kalau keluar selalu pakai hand sanitizer dan sebagainya, tapi kayak bilang tidak ada itu COVID begini, dan ada beberapa dari lingkunganku yang tidak mau vaksin Kak, alasannya tidak ada apa-apa kebal tubuhku dan sebagainya Kak. Jadi bagaimana itu Kak supaya bisa edukasi tapi secara baik-baik dan supaya dia betul-betul bisa, mungkin tidak bisa menerima secara baik Kak, tapi supaya mau dengar Kak, kayak kalau ditanya supaya mau divaksin dan pahami kalau COVID itu betul-betul ada Kak. Mungkin kalau as medical student, kalau mahasiswa kedokteran itu betul-betul struggle sekali, apalagi di dalam keluarga sendiri. Kadang justru keluarga kita yang mendorong kita untuk jadi dokter kadang masih bertolak belakang dengan apa yang terjadi seperti itu toh. Nah, tapi ya yang harus menjadi modalitas kita karena kita lebih tahu, bukan lebih tahu maksudnya khusus mahasiswa kedokteran saja, tidak. Jadi banyak juga teman-teman saya bukan mahasiswa kedokteran tapi lebih tahu karena dia update dan bisa baca. Karena kan sekarang orang-orang sudah punya handphone, sudah bisa cari di internet dan sebagainya, dan cukup luas materi dan informasi tentang COVID. Nah justru banyak juga yang paham, orang awam paham, tapi kita yang lebih paham dan di ranah kita, jadi jangan bosan-bosan. Sebenarnya itu sih kuncinya. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap mengedukasi dari keluarga kita tersendiri dengan cara tetap memperlihatkan, mempercontohkan. Jadi kita contohkan apa yang menjadi protokol kesehatan, apa yang menjadi kebiasaan anak kedokteran. Nah itu yang harus kita contohkan kepada keluarga kita. Jangan bosan-bosan mencontohkan, jangan bosan-bosan memberitahu, dan kita bisa juga memperlihatkan buktinya. Jadi contoh misalnya, lihat sekarang kasusnya banyak, lihat sekarang orang-orang di rumah sakit yang COVID itu banyak dan gejalanya seperti ini. Kalau memang misalnya penyakitnya cuma penyakit biasa, tapi kenapa bisa sampai seberat itu? Nah, itu bisa kita lihatkan berdasarkan bukti-bukti ke keluarga kita ataupun ke teman-teman kita yang non-medis seperti itu. Atau bisa juga kita suruh dia untuk cari sendiri. Oh, bisa kalian lihat sendiri di internet atau penelitiannya lihat sendiri seperti itu kan. Nah itu yang menjadi cara kita untuk mengedukasi orang-orang dan memperlihatkan bukti juga. Tapi kuncinya adalah jangan bosan. Itu sih jangan bosan, dan juga kita mempraktekkan itu ke dalam diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita sendiri tidak mencontohkan, ya bagaimana dia bisa percaya dan bisa paham seperti itu. Dan kalau misalnya yang masalah vaksin, karena sekarang juga yang masalah vaksin itu belum mencapai yang ditargetkan. Jadi kita mengajak saja dan kita mengedukasi apa-apa saja hal-hal yang menjadi indikasi vaksin. Misalnya, bisa penyakit ini semua bisa, kecuali penyakit autoimun, penyakit reaksi anafilaktik dan lain-lain. Dan jangan menakut-nakuti, misalnya kipinya berat atau bagaimana, tapi bilang saja pasti ada efek. Apapun sesuatu benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita pasti ada efek samping, karena ya sebagai orang normal itu antibodi kita melawan itu tadi benda asing tersebut yang dimasukkan dalam tubuh kita, jadi ada efek sampingnya tapi ringan dan juga ada obatnya seperti itu. Dan selalu tekankan bahwa keuntungannya lebih banyak. Kenapa? Karena karena dia melindungi diri kita dan juga melindungi orang-orang sekitar seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat juga kalau memang kita tidak percaya, kalau kita tidak mau, setidaknya bentuk kepedulian kita adalah yaitu tadi protokol kesehatan. Kalau misalnya kita nggak mau vaksin, protokol kesehatan dulu at least, karena itu yang dapat menularkan ke orang lain. Jadi kalau kalian sayang orang-orang terdekat kalian, atau kalian mau menimbulkan rasa kepedulian kalian, ya setidaknya mengikuti protokol
kesehatan dan menghormati orang yang percaya begitu. Itu sih sebenarnya kuncinya. Jadi harus tetap jangan bosan-bosan dan juga memberikan pikiran yang kita tetap memberitahukan supaya orang-orang terbuka pikirannya akan kepedulian tersebut. Karena ya siapa yang mau capek sendiri, siapa yang mau pakai masker lama-lama toh, siapa yang mau terperangkap dalam situasi seperti ini kalau bukan kita sama-sama yang kompak untuk herd immunity, untuk kompak sama-sama kita sama-sama menciptakan immunity yang kelompok yang bisa kurang kasus coronanya. COVID makin sebagai dianggap sebagai flu biasa nantinya. Mungkin seperti itu. Baik. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Sebagai pertanyaan terakhir, mungkin Karian bisa berikan sedikit edukasi untuk orang-orang yang sedang terkena COVID dan orang-orang yang belum terkena COVID untuk menjaga kesehatannya dan agar mereka tidak mudah terkena COVID, khususnya untuk varian yang terbaru Omicron yang ternyata itu tidak ada beberapa yang memiliki gejala dan juga yang tidak bergejala ya. Oh iya. Jadi buat teman-teman semua yang medis maupun non medis dan juga teman-teman semua yang di luar dari fakultas kedokteran mungkin kayak menganggap bahwa kalian aware karena kalian anak-anak medis kayak begitu kan, banyak stigma seperti itu, tapi sebenarnya kita aware karena kita paham, karena kita tahu. Itu sih sebenarnya itu kuncinya, karena kita tahu bahwa virus ini benar-benar ada dan efeknya itu sangat-sangat menyeramkan seperti itu. Walaupun orang-orang kadang bilang kalian yang menakut-nakuti kita, kalian yang menyeramkan seperti itu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tidak, tapi kalau kita lihat berdasarkan penelitian, berdasarkan hasil-hasil laporan kasus yang sudah dipublikasi oleh orang-orang di seluruh dunia, bahwa kadang COVID ini bisa ya sampai meninggal, sampai menyebabkan komplikasi yang sangat serius seperti itu. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi memang terjadi seperti itu. Nah, ya buat teman-teman yang masih sehat, yang masih dalam kondisi bugar, itu jangan merasa bahwa kita aman, tapi tetap mengikuti peraturan pemerintah, protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain, dan juga vaksin. Nah, vaksin itu yang sangat-sangat penting karena ya itu sebagai bentuk pertahanan tubuh kita yang membantu kita untuk menciptakan antibodi kita untuk melawan virus-virus. Apalagi ada varian baru yang namanya Omicron, dan Omicron itu dia mengurangi efektivitas vaksin, jadi ya betul-betul kita harus booster. Nah itu kalau misalnya kalian bisa booster karena sekarang pemerintah sudah menggratiskan dan juga bisa booster setelah peraturannya itu setelah 3 bulan dari vaksin kedua. Jadi kalau sudah vaksin kedua 3 bulannya itu sudah bisa booster. Kalau misalnya kalian terkena COVID, kalau misalnya COVID kalian berat, itu bisa 3 bulan setelah sembuh, setelah negatif baru vaksin booster. Kalau misalnya COVID-nya ringan sedang, 1 bulan setelah sembuh bisa booster. Tapi ingat minimal 3 bulan setelah vaksin kedua. Jadi seperti itu. Jadi ada rentan antara vaksin kedua dan juga booster, dan juga ada rentan dari orang yang COVID dan juga setelah sembuh baru bisa booster seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan teman-teman untuk booster ya booster. Kalau misalnya tidak ya tidak. Kalau misalnya juga masih ragu-ragu, masih kurang percaya, ayo kita riset sama-sama, ayo kita cari sama-sama informasi, karena bentuk kepedulian kita sebagai manusia yang tidak egois, ya kita harus menghargai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang takut dan peduli dan yang pokoknya aware akan COVID ini, yang pakai masker, yang rajin cuci tangan, ya kita harus hargai dengan cara ya jangan dekati dia kak, atau kita pakai masker at least kalau mau bicara, jangan menuduh sembarang dan jangan menyebarkan hoax. Nah itu yang sangat meresahkan kalau misalnya kita yang tidak percaya tapi kita juga menyebarkan hoax yang semakin membuat masyarakat resah. Jadi ya kalau kita sudah tidak percaya ya keep sendiri, jangan disebar hoax, jangan merugikan orang lain, tapi ayo kalau bisa kita sama-sama memberantas atau kita sama-sama mengurangi
tingkat tingkat infeksinya di Indonesia, kita vaksin sampai bisa mencapai herd immunity agar kita bisa melindungi keluarga kita bisa melindungi orang-orang tersayang maupun teman-teman, dan juga kita akan happy kalau misalnya kita beraktivitas kembali seperti biasa dan juga kumpul-kumpul rame-rame lagi seperti itu. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan karena saya juga bukan orang yang expert sekali di bidang penyakit COVID ini, karena saya juga orang yang masih belajar dan masih riset dan masih banyak membaca. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena yang saya tahu ya tidak mungkin saya pendam, pasti saya akan sampaikan. Mungkin itu Ilvi. Wah, seru sekali ya pembahasan kita kali ini bersama kalian. Masih banyak sih yang mau dibahas, tapi sepertinya waktunya sudah harus berakhir nih teman-teman. Nah, kalian masih ada yang ingin disampaikan Kak? Mungkin kedepannya buat teman-teman AMSA dan juga buat seluruh yang akan menonton nantinya ini, perbanyak gitu lah, yang tadi yang saya bilang, perbanyak baca. Sekarang kan banyak sekali media kita mendapatkan informasi COVID, misalnya di Instagram. Itu kan kalau kalian follow akun-akun yang sering posting tentang update terbaru tentang COVID, ya mungkin banyak yang belum tahu. Pasti teman-teman juga atau kalian yang moderator ini, yang MC ini berdua, kalian tahu tidak misalnya sudah ada varian terbaru lagi, tapi belum diteliti lebih lanjut. Tahu tidak? Nah, sekarang sudah ada. Jadi sekarang sudah ada namanya Delta Micron, ya, Delta Micron. Jadi dia itu variasi yang perpaduan antara gen mutasi dari Delta dan juga mutasi dari Omicron. Jadi namanya Delta Micron. Nah, itu sekarang masih diteliti lebih lanjut. Karena sebelumnya memang ada istilah Delmicron, cuma ternyata istilah Delmicron itu adalah adalah peningkatan jumlah infeksi Delta dan juga infeksi Omicron secara bersamaan di suatu negara. Jadi sama-sama tinggi, jadi dikatakan Delmicron. Nah, dikatakan Delmicron itu, tapi variasi baru sekarang itu namanya Delta Micron, ada yang terbaru. Sebelum Delta Micron itu ada dikatakan Omicron siluman. Mungkin kalian sudah dengar Omicron siluman, variasi itu, tapi variasi itu belum terlalu banyak dipublikasi. Jadi itu dikatakan Omicron siluman karena kita tidak tahu variasi genetiknya ini masih ada, sudah susah dibedakan antara Delta maupun Omicron. Jadi dikatakan Omicron siluman, walaupun gejalanya hampir sama dan juga tingkat derajat keparahannya hampir sama dengan Omicron yang sekarang seperti itu. Jadi banyak update seperti itu, banyak tahu, dan harus penasaran. Ternyata Omicron, ternyata COVID, Omicron apa itu istilahnya seperti itu, kita harus tahu, kita harus paham. Apalagi buat mahasiswa kedokteran pastinya kan, karena ya keluarga kita, teman-teman kita pasti banyak yang kepo, banyak yang kayak apa ini, apa terapinya, apa yang harus saya bikin kalau saya ini dan sebagainya. Dan kalau kita tidak baca, kalau kita tidak tahu apa yang kita mau sampaikan seperti itu. Nah, jadi saya tekankan kembali buat teman-teman yang FK khususnya, kita sama-sama belajar. Banyak media, bisa lihat TikTok, bisa lihat Instagram, itu kadang kebanyakan juga mengenai Omicron, banyak mengenai tentang update peningkatan kasus. Kalian tahu sekarang kasusnya sudah menurun, toh sekarang di Indonesia kasusnya alhamdulillah sudah menurun seperti itu sekarang. Tapi kita tidak boleh santai dan sebagainya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan juga yang paling penting kalau bisa vaksin, ayo vaksin. Dan tips juga buat bukan tips sih, apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman yang mendengar dan yang menonton, jangan pilih-pilih vaksin. Nah, itu yang ditekankan sebenarnya. Jadi SPV saya, dokter saya, Dokter Saldi, itu saya paling ingat sekali. Dia bilang kalau kita pilih-pilih vaksin, kita kepo, cari tahu, ternyata efektivitasnya vaksin ini lebih bagus loh dari ini, Moderna lebih bagus dari ini dan sebagainya. Kapan kita mau vaksinnya? Kapan tersedia? Jadi sekarang vaksin saja dulu. Yang tersedia itu yang kita ambil, itu yang kita
masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya di dekat rumah kalian ada puskesmas atau ada rumah sakit yang mengadakan vaksin, apapun jenis vaksinnya, vaksin dulu. Nah, vaksin dulu. Jadi ya jangan pikir itu, yang penting kita masukkan ke dalam tubuh kita dulu, ada antibodi yang terbentuk, masalah efektivitas yang penting kita terlindungi, walaupun efektivitasnya berbeda-beda. Seperti itu. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk mencari, ya cari. Kalau misalnya dia tidak tersedia, ya kita kita vaksin yang tersedia saja, seperti itu. Apalagi booster. Nah, kan di penelitian juga kalau teman-teman baca, itu penelitiannya bahwa ternyata kalau kita booster Sinovac itu efektivitasnya lebih rendah. Maksudnya walaupun kita booster pakai Sinovac itu tidak terlalu berpengaruh terhadap variasi Omicron. Itu penelitian di Hong Kong University, nah teman-teman. Tapi belum menyeluruh. Nah, kalau Moderna justru efektivitasnya lebih tinggi. Seperti itu. Kalau kita booster Moderna lebih tinggi ternyata. Jadi jadinya kita masyarakat bingung nih, mau Sinovac atau Moderna atau Pfizer atau lain sebagainya. Nah, ikuti saran saya tadi, yang tersedia mau dulu, yang ada mau dulu. Kalau misalnya di sekitar kalian ada Sinovac, kalau ada AstraZeneca, jadi yang tersedia dulu teman-teman. Karena ya dimanapun vaksin punya efek yang menguntungkan bagi tubuh kita. Mungkin itu notes bagi saya, karena kita mau cepat-cepat terbebas dari keadaan seperti ini. Kita mau nongkrong, kita mau happy, kita mau jalan-jalan sama keluarga kita, tapi karena keterbatasan akibat pandemi ini semua menjadi susah, semua menjadi konflik, banyak hoax yang tersebar. Jadi kita harus membuka pikiran kita baik-baik dengan kondisi seperti ini dan tingkatkan kepedulian kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya Kak. Terima kasih Kak Rian, semoga koasnya dilancarkan ya Kak, dan terima kasih juga sudah mau diganggu waktunya. Jangan kapok ya Kak main ke AMSA Podcast. Siap. Semoga lancar-lancar program kerjanya teman-teman. Semoga AMSA Podcast ini bisa berlanjut dan lebih menarik lagi dan lebih ada yang bisa didapat. Baik, mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri AMSA Podcast kali ini. Thank you for watching, teman-teman semua. See you. Terima kasih Karian. Terima kasih Kak.